Nah, anak-anak, di sekeliling kita terdapat berbagai macam benda. Coba perhatikan di sekitarmu. Benda apa saja yang kalian lihat ya? Ya, benar. Ada meja, ada kursi, ada buku, dan masih banyak yang lain. Nah, kira-kira manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda bukan ya? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita bertemu lagi ya bersama dengan Ustazah Devi di pelajaran tematik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, yaitu tentang benda-benda di sekitar. Nah, anak-anak, sebelum itu marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi hari ini, Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu siswa mampu menjelaskan jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Kemudian yang kedua, yaitu siswa dapat membedakan benda berdasarkan cirinya. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menyelesaikan soal sederhana terkait dengan satuan panjang. Dan yang terakhir, yaitu siswa dapat memahami beberapa alat musik ritmis. Nah, mari kita simak materinya bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, di sekeliling kita terdapat berbagai macam benda. Lalu benda itu apa ya? Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa itu dapat diukur dengan cara ditimbang ya anak-anak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain, yaitu barang, atau objek, atau zat, atau materi. Nah, kira-kira di sekeliling kita ada benda apa ya? Ada objek apa ya? Nah, anak-anak bisa menyebutkannya. Berdasarkan pengertian tadi, nah, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri benda yang pertama yaitu memiliki wujud, kemudian menempati ruang, dan memiliki massa. Kemudian wujud dari benda yaitu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu padat, kemudian cair, dan yang terakhir yaitu gas. Nah, anak-anak, di sekeliling kita benda dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu benda hidup dan yang kedua yaitu benda mati. Lalu apa sih yang dimaksud benda hidup? Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan itu apa saja ya? Ya, yang pertama yaitu bergerak, kemudian bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, serta peka terhadap rangsang. Nah, contohnya apa saja ya? Benar sekali, contohnya yaitu manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Lalu, apa ya benda mati itu? Benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Jadi kebalikan dari benda hidup ya anak-anak. Contohnya yaitu ada kursi, buku, batu, tanah, dan lain-lain. Mengapa ya benda-benda tersebut disebut benda mati? Ya, karena apakah kursi bernafas? Tentu tidak, bukan. Kemudian apakah buku tumbuh? Atau batu berkembang biak? Atau bahkan tanah makan dan minum? Tentu tidak ya. Nah, oleh karena itu benda-benda tadi disebut benda mati. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, ternyata di sekeliling kita juga terdapat beberapa hal yang tidak termasuk dalam benda. Lalu bagaimana Ustazah cara membedakan
benda dan bukan benda. Nah, ada yang tahu? Caranya mudah ya anak-anak, dengan melihat ciri-ciri benda tersebut. Apakah sesuatu itu menempati ruang? Atau sesuatu itu ada masanya? Atau ada wujudnya? Nah, jika ada berarti termasuk benda. Dan apabila tidak, maka sesuatu itu bukan termasuk benda. Oke anak-anak, untuk lebih memahami mana yang termasuk benda dan bukan benda, anak-anak dapat berlatih dengan melihat gambar yang Ustazah berikan berikut. Sekarang kita lanjut ke sifat fisik benda. Apa itu sifat fisik? Sifat fisik adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan warna benda, bentuk benda, ukuran benda, wujud benda, kekuatan benda, keadaan permukaan benda, dan yang terakhir yaitu bahan penyusun benda. Sifat fisik yang pertama yaitu benda dapat kita amati berdasarkan warnanya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna, ada yang warna biru, ada yang ungu, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan bentuk, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada yang bentuknya segitiga, prisma, tabung, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan ukuran. Benda di sekitar kita mempunyai beragam ukuran, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada juga yang pendek. Selanjutnya yaitu benda dapat kita amati berdasarkan wujudnya. Benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud anak-anak, ada yang berwujud padat, ada yang wujudnya cair, dan ada yang wujudnya gas. Kemudian berdasarkan kekuatan. Nah, benda-benda di sekitar kita ada yang kuat sekali dan ada juga benda yang rapuh. Sifat fisik berikutnya benda dapat kita lihat berdasarkan keadaan permukaan. Keadaan permukaan benda yang ada di sekitar kita itu beragam ya anak-anak. Ada yang halus, kasar, licin, dan juga ada yang kesat. Kemudian yang terakhir yaitu sifat fisik benda dapat kita lihat berdasarkan bahan penyusunnya. Nah, di sekeliling kita banyak sekali benda yang berbeda bahan penyusunnya ya anak-anak. Ada yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca, dan juga logam. Nah, apakah anak-anak pernah melihat benda-benda ini? Benda-benda ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Lalu apa yang dimaksud pengukuran ya? Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap benda tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Kita membeli minyak, gula, beras, daging, kemudian mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur suhu tubuh, merupakan bentuk aktivitas pengukuran. Nah, dengan demikian dapat diartikan bahwa pengukuran merupakan bagian dari kehidupan manusia. Melalui hasil pengukuran, kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pengukuran agar memberikan hasil yang baik, maka haruslah menggunakan alat ukur yang memenuhi syarat. Nah, anak-anak, alat ukur panjang digunakan untuk mengukur panjang atau tinggi benda. Alat ukur panjang ada dua macam ya. Yang pertama yaitu alat ukur tidak baku, misalnya jengkal tangan dan depa. Kemudian yang kedua yaitu alat ukur baku, alat ukur yang satuannya digunakan secara internasional. Contohnya yaitu sentimeter, meter, kilometer, dan lainnya. Nah, anak-anak,
Alat ukur panjang yang sering kita gunakan yang pertama yaitu penggaris atau mister. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang benda seperti pensil, buku tulis, dan penghapus. Alat ini biasanya digunakan dalam proses pembelajaran ya. Nah, penggaris memiliki satuan yaitu sentimeter. Cara menggunakan penggaris adalah dengan meletakkan salah satu ujung tepat di angka 0, sedangkan ujung lain diukur panjangnya dengan melihat skala yang tertera. Misalnya yaitu mengukur panjang lidi dengan penggaris. Kemudian yang kedua untuk mengukur panjang yaitu ada meteran. Meteran dikenal sebagai pita ukur atau disebut juga sebagai roll meter, yaitu alat ukur panjang yang bisa digulung karena panjangnya yaitu sekitar 25 sampai 50 meter. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur sesuatu yang besar ya anak-anak. Nah, sekarang ayo kita coba berlatih mengukur benda menggunakan penggaris. Nah, di sini Ustazah memiliki pensil. Di ujung yang pertama kita letakkan di angka 0. Kemudian ujung berikutnya kita ukur anak-anak berapa ya panjangnya. Nah, panjangnya yaitu 5 cm. Nah, sekali lagi di ujung yang pertama kita tempatkan di 0. Kemudian di ujung berikutnya kita baru ukur berapa panjang benda tersebut. Nah, anak-anak sampai sini paham ya? Nah, berikutnya yaitu kesetaraan satuan panjang baku dapat digambarkan menggunakan tangga meter. Nah, berikut adalah gambar tangga meter ya anak-anak. Jadi terdiri dari 7 tangga meter. Nah, di masing-masing tangga terdiri dari beberapa satuan panjang. Yang pertama yaitu kilometer, kemudian hektometer, selanjutnya yaitu dekameter, lalu ada meter, kemudian ada desimeter, selanjutnya adalah sentimeter, dan yang terakhir adalah milimeter. Tangga-tangga tersebut harus dihafalkan ya anak-anak agar memudahkan untuk mengerjakan soal nantinya. Baik, sekarang kita pelajari ya anak-anak cara kerja tangga meter. Setiap turun satu tangga maka dikali 10. Sedangkan ketika naik satu tangga maka dibagi 10. Baik anak-anak, sekarang kita coba berlatih soalnya ya. Nah, contoh yang pertama yaitu 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, coba kita perhatikan. Meter ke sentimeter adalah turun anak tangga. Meter ke senti turun berapa tangga ya? Coba kita hitung. Meter ke desi adalah turun satu tangga. Kemudian desimeter ke sentimeter adalah turun satu tangga. Nah, setiap turun satu tangga dikalikan 10. Maka karena turun 2 tangga maka dikalikan 100. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Oke anak-anak, sekarang contoh yang lain ya. 2500 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, sentimeter ke meter kira-kira naik atau turun ya? Nah, ternyata adalah naik tangga. Kalau naik berarti dibagi. Karena naik 2 tangga, maka dia harus dibagi 100. 2500 dibagi 100 sama dengan 25 meter. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, di sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Di setiap benda yang ada di sekitar kita dapat menghasilkan bunyi yang khas apabila diketuk atau dipukul. Benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi yang berbeda ya. Selain benda, ada juga alat musik yang dapat berbunyi jika kita pukul, kita goyangkan, kita ketuk, dan lain-lain.
Alat musik tersebut termasuk dalam alat musik ritmis. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu tidak ya apa yang dimaksud dari alat musik ritmis? Benar sekali, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, tidak dapat membuat irama, tapi bisa menghasilkan irama. Nah, intinya anak-anak, alat musik ritmis itu tidak dapat membuat irama tapi bisa menghasilkan irama. Kemudian fungsi alat musik ritmis itu ada beberapa ya anak-anak. Yang pertama yaitu untuk mengatur tempo lagu. Kemudian yang kedua untuk menciptakan harmoni lagu. Selanjutnya yaitu sebagai penyempurna instrumen lainnya. Lalu untuk mengiringi alat musik lain. Kemudian yang kelima sebagai tanda untuk pemain musik. Dan yang terakhir yaitu mengatur tempo gerak tari atau koreografi. Baik, anak-anak di sini ada yang tahu tidak ya alat musik ritmis itu contohnya apa saja? Nah, ini Ustazah memiliki beberapa contoh dari alat musik ritmis. Nah, yang pertama yaitu triangle. Kemudian ada tamborin, selanjutnya yaitu ada maracas, kemudian ada kastanyet, dan yang terakhir yaitu ada gendang. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, selain yang Ustazah sebutkan tadi, ternyata juga banyak macam dari alat musik ritmis. Nah, kita pelajari satu-satu ya anak-anak. Yang pertama yaitu dimulai dari gendang. Nah, gendang merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang terbuat dari kayu, yang bagian tengahnya dilubangi, lalu lubang tersebut ditutup dengan kulit hewan. Cara memainkannya yaitu dengan cara dipukul ya, atau bisa dengan alat pemukul. Kemudian selanjutnya yaitu ada ketipung. Nah, ketipung ini merupakan alat musik ritmis asli Indonesia juga ya. Bentuknya juga mirip seperti gendang, namun ukurannya saja yang lebih kecil. Ketipung juga sama dimainkan dengan cara dipukul. Nah, selanjutnya yaitu ada tifa. Tifa adalah alat musik ritmis asli Papua dan Maluku yang bentuknya juga masih menyerupai gendang anak-anak. Pada tifa hanya salah satu bagian saja yang dilubangi, lalu lubang tersebut ditutup dengan kulit rusa. Cara memainkannya juga sama ya, dipukul. Kemudian ada rebana. Rebana adalah alat musik asli Timur Tengah yang berkembang di tanah Melayu. Bentuk rebana mirip dengan drum kecil yang di atasnya terdapat bagian kulit besar dan keras. Memainkannya juga sama, dipukul ya anak-anak. Kemudian selanjutnya ada triangle. Alat ini sudah ada sejak abad ke-16. Triangle terbuat dari logam yang bentuknya panjang dan dibengkokkan sehingga menjadi segitiga. Namun ujung satu dengan ujung lainnya tidak menyatu. Triangle ini dimainkan dengan cara dipukul di bagian manapun yang akan berbunyi. Selanjutnya yaitu maracas. Maracas disebut juga rumba shaker. Alat musik ini berasal dari Amerika Latin yang bentuknya seperti lollipop besar dengan pegangan. Cara memainkannya yaitu dengan cara digoyang-goyang. Namun perlu teknik khusus ya anak-anak untuk memainkannya. Selanjutnya yaitu ada tamborin. Tamborin berasal dari wilayah Eropa. Nah, ini terbuat dari bahan logam yang di setiap sisinya dipasangkan rangkap sepasang logam tipis berbentuk bulat sebagai sumber bunyinya. Cara memainkannya dengan cara digoyang-goyang ya. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya yaitu ada kastanyet. Kastanyet berbentuk seperti kerang yang terdiri dari sepasang keping kayu atau plastik keras dan cekung. Cara memainkannya dengan cara dihentak-hentakan. Kemudian selanjutnya ada timpani. Timpani berbentuk besar dan terbuat dari bahan logam. Tabung timpani berbentuk mirip seperti mangkuk. Timpani dimainkan secara dipukul menggunakan stik dari kayu yang ujungnya dibalut dengan kapas atau disebut dengan malet
timpani. Dan kemudian yaitu ada drum. Drum merupakan alat musik ritmis modern yang terbuat dari kulit atau plastik yang direntangkan pada sebuah tabung. Drum dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik pemukul khusus ya anak-anak. Nah, kemudian ada simbal. Simbal terbuat dari logam yang berbentuk bulat seperti cakram. Simbal memiliki banyak ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ada simbal yang diletakkan di drum, dipukul menggunakan stik. Ada juga simbal tangan yang dimainkan dengan cara disatukan menggunakan kedua tangan. Nah, itu tadi ya anak-anak beberapa contoh alat musik ritmis yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar berbagai macam benda, mulai dari jenisnya, kemudian ciri fisiknya, dan ciri-cirinya. Dengan ciri-ciri tersebut, anak-anak juga dapat membedakan mana yang termasuk benda dan mana yang termasuk bukan benda. Selain itu, anak-anak hari ini juga sudah belajar tentang satuan panjang. Dan yang terakhir, anak-anak juga sudah belajar tentang berbagai alat musik ritmis dan bagaimana cara memainkannya. Nah, anak-anak, itu saja yang dapat Ustazah Devi sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap belajar di rumah saja. Sekian dari Ustazah Devi, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berbudi, visioner. Sekolah Mutiara Bali, Jimbaran.